Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat tani semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kata bijak mengatakan roda kehidupan selalu berputar. Kadang kita di posisi atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Seperti halnya kita berusaha tani cabai. Pada saat kita gagal panen, mungkin akibat serangan penyakit sehingga produksinya rendah, ataupun harganya yang murah sehingga modal pun tak kembali. Belum lagi untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga tak ada lagi modal untuk musim berikutnya, karena persiapan lahan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Diibaratkan kita harus merangkak lagi mulai awal. Solusinya adalah menanam di bedengan bekas. Bagaimana agar bedengan bekas bisa kembali produktif? Yuk kita langsung simak videonya. Sobat tani semua, ini saya sudah di hadapan pemilik kebun ini. Kita korek-korek keterangannya. Nah, bagaimana bedengan bekas ini bisa menghasilkan tanaman yang bagus seperti pada bedengan yang baru. Nah, ini Bang Ahmad, ini Bang Ahmad pemilik kebun nih. Bang Ahmad, coba dikisahkan ini mulai awal sejarah kebunnya nih. Dulu kan kata Bang Ahmad ini lahan bekas cabai ya? Iya, ini bekas cabai besar tahun kemarin. Cabai besar, cabai besar pas bantuan Kampung Cabai ya. Iya, Kampung Cabai tahun 2021. Oh iya kan 2021 kan. Iya, 2021 penanaman di bulan September ya. 2021 di September sampai ke 2022. Nah, waktu itu cabai besar dan mungkin cabai-cabai yang lain untuk cabai keriting banyak yang terserang penyakit keriting. Tidak di sini aja, mungkin di wilayah-wilayah di Jawa, Sumatera banyak yang kena serangan keriting, dan akhirnya produksinya rendah, harganya pun mahal sampai, karena tahun tadi yang akibat serangan keriting tuh harga sampai 60 ribuan ya. Soalnya kan tahun kemarin itu cabai-cabean ya jenisnya rumput itu banyak yang terserang penyakit. Iya. Nah, untuk punya Bang Ahmad sendiri gimana nih? Yang waktu dulu cabai besarnya itu? Nah, waktu dulu cabai besarnya menanamnya ya terserang penyakit keriting. Kena keriting. Nah, untuk produksinya gimana? Apakah bisa kembali modal nggak nih? Tahun kemarin ya kalau dihitung-hitung modal ya mungkin modalnya hampir-hampir tidak timbul ya. Tidak timbul. Jadi biasanya kan kalau mungkin modalnya nggak kembali bisa ya akalnya kita keluar. Bagaimana biar modalnya itu bisa kembali? Biasanya kan ditanam tanaman yang lain. Ada tanaman yang lain nggak Bang Ahmad setelah cabai besar itu? Kemarin itu setelah cabai besar tanam lapang itu atau uyung ya? Oyong ya, oyong, gambas kan kemarin itu tanam itu. Setelah itu lapang sambung lagi sama pare. Ganti, jadi cabai besar, gambas, ke pare lagi. Pare. Ya. Nah, ini masih ada bekas-bekasan ini. Yang di atas ini masih bekasnya ada ya? Iya. Enggak, ini kalau ini kan baru tahun ini tadi juga. Baru tahun ini. Ya. Tapi masih menggunakan ini bekas tahun kemarin. Oh ya, jadi nyambung ya. Mungkin ini turusnya yang nggak tahan, jadi turusnya diganti ya Bang Ahmad. Kalau tali-talinya sejenis turusnya ini nggak diganti, cuma ditambah aja. Oh, ditambah. Tambah suainya. Nah, ini Bang Ahmad untuk berikutnya kan, karena mungkin ya selain untuk kebutuhan rumah tangga, untuk modal kembali mungkin nggak ada. Mohon maaf lah ini saya bilang nggak ada ya. Jadi Bang Ahmad ini di awal tahun tadi nggak bongkar lahan ini?
Enggak bongkar karena Iya. kebetulan ya itu tadi. Enggak, modalnya kita hitung-hitungan kemungkinan bisa nggak cukup ya. Iya. Ya udah nggak dibongkar. Enggak dibongkar, jadi tanamannya alternatifnya ini tanam cabai rawit ya. Nah, ini ada berapa macam ini Bang Ahmad cabai rawitnya Bang Ahmad? Ini ada 3 varietas ini. Ya, 3 varietas ya. Heeh. Apa aja itu? Ada ori, Ori, kaliber, sama Kaliber. semprol. Oh ya, semprol. Nah, untuk yang antara ketiganya ini untuk ketahanan yang paling tahan varietas apa Bang Ahmad? Kalau masalah ketahanan penyakit ya sebenarnya sih ya kurang lebih saja. Oh, kurang lebih aja. Heeh. Oh iya. Soalnya kan kalau nyatiung ini jenisnya sama aja yang ketiga itu. Ya. Nah, ini mohon maaf ini Bang Ahmad. Ya. Mungkin pada saat awal-awal musim tadi saya lihat ini teman-teman sudah pada bongkar-bongkar semua, sudah ada tanaman baru. Ini Bang Ahmad aja yang nggak ada tanam, artinya tanpa bongkar tanamannya. Mungkin Bang Ahmad lebih dulu nanam ini. Iya. Iya. Sebenarnya yang gini, kemarin tuh kan sama lahan punya teman kan di samping-samping kiri kanan kan belakang semua sudah apa? Sudah rapi, sudah rampung. Sedangkan ini masih kayak hutan aja. Iya. Saya perhatikan ini Bang Ahmad jarang ke kebun ya. Jarang ke kebun mungkin, dan saya melihat pun di awal-awal pertumbuhan tanaman ini sepertinya tanaman cabai ini yang nggak begitu kerawat. Mungkin karena Bang Ahmadnya jarang ngontrol jadi nggak kerawat. Nah, tapi tiba-tiba bisa jadi tanamannya berubah jadi bagus. Nah, itu yang mau saya tanya Bang Ahmad. Nah, itu resepnya gimana Bang Ahmad? Ya resepnya kan yang pertama yaitu harus telaten kita kan ya. Iya. Yang kedua kita harus bisa memahami, artinya kan dalam apa, memahami kondisi tanaman. Oh ini kan kemarin tuh tanaman saya terserang penyakit kan. Iya. Hampir-hampir kalau kata teman-teman gagal sudah. Iya, iya. Tapi ya dengan berusaha ya alhamdulillah bisa seperti ini. Tapi kan dari segi kan ini kemarin lahan janda. Iya. Nah lahan janda kan lahan bekas tahun kemarin. Sudah banyak tanamannya itu dari cabai besar, Iya. kayak uyung sampai pare kan tiga kan kemarin tuh. Iya. Sampai tahun ini tadi kita coba tanam kan sejenis lombok ini. Iya. Ya kalau untuk perawatannya gampang-gampang sulit sih katanya. Ya. Ini kemarin kan saya melihat itu ini masih posisinya masih muda lah, buah muda baru-baru keluar buah. Ini masih ditutupi sama gambas ini ya atasnya. Nah, masih ditutupi gambas. Pertumbuhannya kurang sebenarnya kalau kita dilihat secara visual itu kurang menarik lah. Kurang menarik. Nah, tiba-tiba ini kan jadi yang lain untuk teman-teman, karena di sini ini luasannya sekitar 9 hektaran nih di Poktan Hidup Makmur ini, satu hamparan. Nah, yang lain sudah panen, fokusnya cabai di sini. Rata-rata tanam cabai, kanan kirinya sudah panen. Ini Bang Ahmad belum ada panen-panen ini ya. Iya. Nah, tapi pada saat yang lain habis, yang lain ini saat ini sudah tumpang gilir dari cabai ke pare, ke gambas, ke jagung, terong. Nah, ini Bang Ahmad masih fokus panen cabai rawit ini. Nah, ini kan lahan bekas, kita nggak memungkinkan untuk memasukkan pupuk kandang. Apakah ini pemupukannya ini ada pupuk susulan atau sistemnya gimana Bang Ahmad untuk pemupukan ini? Kalau untuk pemupukan kita coba kemarin kan ini karena lahan bekas, pertama dulu ya pupuk tugal dulu. Iya, pupuk tugal ya. Di sela lubang tengah ya. Di lubang tengahnya. Iya. Setelah itu kita juga kasih pupuk kandang. Cuma yang pupuk kandang sudah difermentasi. Fermentasi cair apa padat? Enggak, sama cair. Ya, kita direndam ya. direndam Ya.
di wadah lah, direndam, di drum, pakai drum. Itu kita kasih sama pupuk juga, pupuk kapur. Iya. Dan kita kasihkan semuanya kan sejenisnya. Iya. Perendaman jangka berapa hari itu, Bang Ahmad? Kalau perendaman kita ya untuk jangka berapa harinya kemungkinan ya sampai semingguan. Seminggu baru dipergunakan ya. Seminggu. Takarannya itu Bang Ahmad, untuk umpamanya kita pakai ember, satu ember itu berapa liter, atau pakai takaran apa untuk pengambilan anunya nih? Kalau untuk takaran per lubangnya ya kurang anu juga ya, cuma ya apa itu pakai gayung, kira-kira ya? pakai gayung mandi ya, pakai gayung mandi itu sekitar 5 sampai 6 lubang ya. Ini yang dikocorkan ini kan kita ambil induknya nih dari fermentasi tadi yang di drum. Apakah itu umpamanya dalam satu ember murni, apa dicampur air lagi itu? Itu dicampur air lagi. Ya, campur air. Jadi perbandingannya seperti apa? Umpamanya satu ember air, apakah itu 1 gayung atau 2 gayung baru disiramkan lagi ke tanaman? Itu kan kita Kira-kira aja. mengira-ngira aja. Oh iya. Mengira kan apa? Biar kita enak anunya, nyiramnya. Iya. Kalau kekentalan kan otomatis iya. sulit memasukkan ke lubang karena kan lubangnya kecil. Nah ini Bang Ahmad, sampai saat ini sudah berapa kali panen nih Bang Ahmad? Oh, panen ini sudah nggak terhitung. Nggak terhitung lagi. Terhitung sudah ya mungkin 30 kali lebih bisa ya. 30-an kali sudah. Nah ini kok sampai merah-merah ini berapa hari sekali nih baru dipanen sampai merah-merah gini Bang Ahmad? Nah ini kalau sampai merah ini karena ini harga kurang bersahabat ini. Oh, harga. Jadi harga saat ini turun ya. Iya. Harga turun, jadi ditahan dulu sampai merah-merah. Nah, cuma sampai hari ini nggak ketahan lagi, jadi terpaksa dipanen ini. Kalau sampai hari ini sudah beberapa hari, jadi terpaksa dipanen. Mungkin lebih seminggu ya. 1 mingguan lebih, iya 1 mingguan. Kurang lebih semingguan, jadi sampainya ini merah-merah. Nah ini sahabat tani semua, kenapa harga cabai anjlok lagi, padahal sempat menyentuh di atas 40 ya Bang Ahmad ya? Kemarin sempat 50. Sampai 50. Tapi karena kondisi cuaca di akhir-akhir ini sering terjadi banjir, sehingga menyebabkan terkendalanya distribusi untuk keluar kota, keluar bahkan ke, biasanya kan dari hulu sungai ini didistribusikan ke daerah provinsi tetangga seperti Kaltim dan Kalteng. Nah ini di Kalteng nih banjir-banjir, jadi otomatis distribusinya tersendat, pedagang nggak bisa melarikan barang ke situ, akhirnya terjadi penumpukan barang dan penyerapannya terganggu. Otomatis harga akan anjlok, dan mungkin karena ya mungkin teman-teman petani yang lain yang berada di daerah rawan banjir, mereka lebih memilih panen habis ya daripada tanamannya karena banjir, jadi panen habis. Dan pada saat banjir biasanya volume barang banyak dan harga langsung anjlok dalam beberapa hari. Itu biasanya masih sekitar 3 hari setelah banjir harganya masih rendah. Nah ya, hari ini kita sudah korek-korek keterangan Bang Ahmad ini. Ternyata pupuknya menggunakan fermentasi kotoran ayam ini. Nah ini penting karena lahan bekas biasanya tanpa penggunaan pupuk kandang pertumbuhannya akan terganggu, kurang jagur lah, artinya kurang rimbun. Nah ini rimbun seperti tanaman di awal lahan baru. Nah ini mungkin bisa diterapkan di teman-teman semua yang mungkin yang keterbatasan modal sehingga tidak bisa bongkar lahan, supaya tanamannya
produktivitasnya tetap tinggi. Nah, ini terima kasih Bang Ahmad atas waktunya. Semoga ya bisa bermanfaat bagi teman-teman petani yang lain. Amin, amin. Sukses selalu Bang Ahmad. Oke.